Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 11 IPS 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang zona australis. Berikut nama-nama anggotanya. Nama saya Rizka Amelia Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran wilayah australis dan faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Wilayah persebaran fauna australis. Sebagian besar daerah iklim tropis dan sebagian juga iklim sedang. Kondisi lingkungan di wilayah Australia yang cukup mencolok disebabkan oleh letaknya yang terpisah jauh dari benua lainnya. Wilayah persebaran 1. Australia 2. Selandia Baru 3. Papua 4. Maluku. Berikut jenis fauna. 1. Kangguru 2. Wallaby 3. Kasuari 4. Kiwi bird 5. Koala 6. Nokdiak 7. Cendrawasih 8. Tuatara 9. Tasmanian 10. Platypus. Faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. 1. Klimatik. Klimatik merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi iklim alam di tempat flora dan fauna hidup. Faktor klimatik ini kemudian dibagi kembali dalam beberapa faktor, antara lain 1. Suhu 2. Sinar matahari 3. Curah hujan 4. Angin 5. Kelembaban udara. 2. Edafik. Edafik merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi tanah di tempat hidupnya flora dan fauna. Faktor ini terdiri dari beberapa kelompok, yaitu 1. Kandungan air tanah 2. Struktur tanah 3. Tekstur tanah 4. Keasaman tanah 5. Kandungan udara dalam tanah. 3. Topografi. Faktor topografi merupakan faktor ketinggian atau kemiringan dari suatu tempat. Faktor ini memiliki pengaruh yang besar pada keberadaan dari flora dan fauna di suatu tempat. Faktor ini pula menyebabkan perbedaan kondisi alam suatu tempat. Jika suatu tempat berada pada tingkat ketinggian rendah, kondisi alam di tempat tersebut akan cenderung panas dan terik. Berbeda dengan suatu tempat dengan tingkat ketinggian yang lebih tinggi. Akibatnya tidak semua flora dan fauna bisa tinggal suatu tempat yang sama. 4. Biotik. Biotik merupakan faktor yang berhubungan dengan keberadaan makhluk hidup, sama seperti edafik dan klimatik. Faktor biotik juga dibagi kembali dengan 3 faktor, yaitu 1. Manusia 2. Fauna 3. Flora. Nama saya Sepiani. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan ciri-ciri dari hewan kangguru dan wallaby. Pengertian dari hewan kangguru adalah hewan mamalia yang memiliki kantung marsupialia. Hewan ini termasuk hewan khas Australia. Kata kangguru diambil dari bahasa aborigin Ganguru. Kangguru terdiri dari 3 spesies, yaitu 1. Kangguru merah. Kangguru merah adalah hewan marsupial terbesar yang masih hidup. Apabila berdiri, tingginya dapat mencapai lebih dari 2 meter dan bobotnya mencapai 90 kg. Kangguru jenis ini biasanya bergerak dalam kelompok besar. Apabila tidak ada air, mereka akan mencari kelembapan dari tumbuhan hijau. Mereka juga hanya akan berkembang biak apabila ada hujan dan tumbuh tanaman baru. Yang kedua, kangguru abu-abu timur. Kangguru abu-abu timur dapat ditemukan di daerah subur Australia bagian timur. Dan yang ketiga, yaitu kangguru abu-abu barat. Kangguru abu-abu barat dapat ditemukan di Australia bagian barat, Australia bagian selatan yang dekat dengan pantai dan basin Sungai Darling. Mereka hidup di hutan eukaliptus yang terbuka dan di daerah berumput. Dan selanjutnya ada 60 makrop. Mereka hidup di hutan eukaliptus yang terbuka dan di daerah berumput. Dan selanjutnya ada 60 makropod yang lebih kecil yang masih berhubungan dengan kangguru, salah satunya wallaby. Wallaby merupakan kangguru berukuran sedang, lebih kecil daripada walarok.
tinggi badannya lebih rendah daripada manusia dewasa. Selanjutnya, ciri-ciri dari kanguru sendiri yaitu kanguru mempunyai dua kaki belakang yang kuat, telapak kakinya yang besar didesain untuk meloncat. Kanguru biasa melompat dengan kecepatan 20-25 km per jam, tapi mereka bisa melompat hingga kecepatannya menjadi 70 km per jam. Harapan hidup kanguru sekitar 9-18 tahun, walau kadang-kadang ada kanguru yang bisa bertahan hidup hingga 28 tahun. Kanguru diketahui memiliki otot tungkai depan bisep yang kuat, dan kini telah diketahui bahwa otot tersebut selain digunakan untuk berkelahi, juga digunakan untuk memikat betina. Selanjutnya adalah walabi. Walabi adalah salah satu dari sekitar 30 spesies makropoda. Binatang ini merupakan tanda informal yang biasanya digunakan makropoda manapun yang lebih kecil daripada kanguru atau walaro yang belum diberi beberapa nama lain. Walabi penghuni hutan yang sangat kecil dikenal sebagai pademelon dan Dorcopsises. Selanjutnya adalah ciri-ciri walabi. Ciri-ciri walabi nampak mirip kanguru tapi lebih kecil, panjang tubuh 60-70 cm dan berat 6-8 kg. Jika diperhatikan nampak mempunyai ciri-ciri khas, tubuhnya tertutup oleh mantel rambut yang berwarna abu-abu kecoklatan. Beberapa bagian nampak lebih terang yaitu leher bagian bawah ke arah ekor sampai ujung ekor. Nama saya Suparti. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan ciri-ciri dari fauna kasuari dan kiwi bird. Kasuari banyak terdapat di Pulau Irian dan sedikit di Australia Utara. Burung besar yang tidak dapat terbang, burung yang paling berbahaya di dunia karena pernah diberitakan pernah membunuh pria di Florida dengan cakaran tajamnya. Tinggi kasuari dewasa dapat mencapai 1,5 sampai 1,8 meter. Mampu berlari dengan kecepatan mencapai 48 km per jam dan melompat dari ketinggian 2 meter. Kasuari ini memiliki 3 jenis kasuari, yaitu 1. Kasuari gelambir tunggal. Banyak ditemukan di rawa pesisir dan hutan hujan tropis di dataran rendah Papua, Pulau Yapen, Pulau Batantan, dan Pulau Salawati. Kedua, kasuari gelambir ganda. Hutan dataran rendah Australia, Papua, dan Pulau Seram Maluku. Ketiga, kasuari kerdil atau biasa disebut beneti. Jenis kasuari ini merupakan kasuari paling kecil yang banyak ditemukan di Papua, Pulau Yapen, dan Pulau Seram. Kiwi bird. Ukuran tubuh dari burung kiwi bird kira-kira sebesar ayam, di mana ukuran tubuh betina lebih besar daripada yang jantan. Berat badan sekitar 2-4 kg. Biarpun kiwi bird memiliki sepasang sayap kecil, namun kiwi bird tidak bisa terbang. Ciri khas burung kiwi bird yaitu bagian paruhnya panjang, sekitar sepertiga panjang tubuhnya. Burung ini tidak punya ekor, jadi bentuknya sangat berbeda bila dibandingkan dengan jenis unggas pada umumnya. Tubuhnya telah ditutupi bulu kasar, mirip rambut berwarna coklat, tubuhnya gempal dengan bulu ekor yang sangat pendek dan bulu tubuh yang lebat dan berbentuk lancip. Sayap dari burung kiwi bird ukurannya sangat kecil dan juga tertutup bulu tubuhnya. Jadi kiwi bird terlihat seolah-olah tidak memiliki sayap. Kiwi bird merupakan burung nokturnal, yang berarti mereka baru keluar beraktivitas pada malam hari dan beristirahat atau tidur di siang hari. Untuk mendapatkan mangsanya, kiwi bird mengandalkan indera penciuman yang tajam. Nama saya Muhammad Rafandira. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis ciri-ciri koala dan Noctia. Koala Phascolarctos cinereus adalah salah satu binatang berkantung marsupial.
khas dari Australia dan merupakan wakil satu-satunya dari keluarga Phascolarctidae. Koala berasal dari bahasa Australia, pribumi yang berarti tidak minum. Koala sebenarnya minum air tetapi sangat jarang karena makannya daun eukaliptus. Sudah mengandung cukup air sehingga koala tidak perlu turun dari pohon untuk minum. Koala mirip dengan wombat, saudara terdekat mereka, namun memiliki bulu yang lebih tebal dan lembut, telinga yang lebih besar dan kaki tangan yang lebih panjang dilengkapi dengan cakar yang besar dan panjang untuk membantunya memanjat. Beratnya bervariasi mulai dari 14 kg untuk jantan selatan yang besar sampai 5 kg untuk betina utara yang kecil. Walaupun penampilannya lucu, koala pada umumnya tidak dijadikan binatang peliharaan karena koala tidak cocok dengan lingkungan pinggiran kota. Di Australia, menjadikan koala sebagai binatang peliharaan adalah pelanggaran hukum. Koala adalah salah satu dari beberapa mamalia yang memiliki sidik jari. Nokdiak atau landak Papua adalah sejenis mamalia karena hewan ini berkembang biak dengan bertelur. Selain itu, hewan ini juga memiliki tubuh yang penuh duri tajam sebagai pertahanan dirinya dari predator yang ingin memangsanya. Hewan ini terancam punah karena hanya ada di Pulau Papua. Nama Latin landak irian adalah Zaclosus bruigni. Namun landak ini biasa disebut Echidna dan Noctia. Nama saya Mahardika Mulya Putra. Saya di sini akan menjelaskan dan menyebutkan jenis dan ciri-ciri cendrawasih dan tuatara. Jenis cendrawasih yang pertama, cendrawasih botak, cendrawasih kera, cendrawasih merah. Ciri-ciri cendrawasih yang pertama, memiliki bulu yang panjang dan berwarna-warni. Yang kedua, memiliki paruh yang melengkung. Yang ketiga, berukuran dari 15 cm cendrawasih raja hingga 110 cm cendrawasih paruh sabit hitam. Yang keempat, dapat ditemukan di Pulau Papua dan pulau kecil sekitarnya. Jenis-jenis tuatara. Yang pertama, tuatara Pulau Brother. Yang kedua, tuatara selatku. Ciri-ciri tuatara yang pertama, memiliki bulu panjang dan berwarna-warni. Yang kedua, memiliki paruh yang melengkung. Nama saya Bagas Satria Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang hewan Tasmania Devil dan Platypus. Tasmania Devil atau sering juga disebut dengan setan Tasmania dan memiliki nama ilmiah Sarcopilus harisis adalah seekor binatang marsupilia karnivora yang kini hanya terdapat di negara bagian Pulau Tasmania, tepatnya di Australia. Dari keluarga Dasyurinae, setan Tasmania adalah satu-satunya anggota genus Sarcopilus yang masih hidup. Tasmania Devil jantan biasanya memiliki berat 8 kg dan betina memiliki berat 6 kg. Panjang rata-rata Tasmania Devil bagi jantan 65 cm dan betina 57 cm. Memiliki ciri-ciri yaitu baunya yang kuat bila sedang ketakutan, suaranya yang sangat keras dan mengganggu, dan sifatnya yang berbahaya bila sedang mengasuh anak-anaknya. Setan Tasmania dikenal sebagai binatang pemburu dan memakan sisa-sisa binatang lainnya. Meskipun biasanya hidup soliter, kadang-kadang ia makan bersama dengan setan Tasmania lainnya. Hewan ini memiliki ukuran yang sama dengan seekor anjing kecil dengan ekor yang cukup panjang. Walaupun kecil, badannya kekar dan berotot. Tasmania Devil memiliki wajah mirip tikus dan bulu berwarna hitam. Dan hewan ini adalah marsupilia karnivora terbesar di dunia. Diberi nama Tasmania Devil karena penampilannya yang dianggap menakutkan. Kepalanya yang berukuran yang sangat besar memungkinkan mereka membuka rahang hingga 80 derajat, dan rahangnya memberikan kekuatan kasar yang cukup besar untuk menghancurkan tulang. Induk Tasye melahirkan sekitar 20-40 anak sekaligus. Namun anak-anak itu harus berlomba menuju kantongnya yang hanya memiliki 4 putih. Memiliki kecepatan berlari 13 km per jam. Fakta menarik tentang Tasmania Devil yaitu mereka menyimpan lemak di ekornya, tidur di dalam tubuh mangsanya, pemanjat pohon yang mahir, menguap ketika tertantang, giginya yang tidak pernah berhenti tumbuh, dan memiliki lama hidup 5 tahun di alam liar. Awalnya Tasmania Devil atau setan Tasmania, hewan langka asal Australia ini,
telah lama tidak dijumpai, kembali lahir untuk pertama kalinya di daratan utama setelah 3000 tahun dianggap menghilang dan sekarang memiliki status terancam punah. Lanjut ke hewan yang kedua, platypus atau sering juga disebut dengan nama Achimus, memiliki nama ilmiah Ornithorhynchus anitinus, adalah hewan semi akuatik yang banyak ditemui di bagian timur benua Australia. Walaupun platypus bertelur, tetapi ia tergolong ke dalam kelas mamalia karena ia menyusui anaknya dan merupakan hewan karnivora. Memiliki ciri-ciri yaitu tubuh platypus ditutupi bulu berwarna coklat yang menjaga agar tubuhnya tetap hangat. Kaki platypus berselaput seperti bebek. Platypus juga memiliki paruh seperti bebek. Paruh ini digunakan sebagai organ sensor. Berasal dari keluarga Ornithorhynchidae. Berat platypus berkisar antara di bawah 1 kg sampai dengan lebih dari 2 kg. Panjang tubuhnya sekitar 30-40 cm dan panjang ekornya sekitar 10-15 cm untuk jantan dan 8-13 cm untuk betina. Platypus jantan lebih besar hingga 3 kali dari betinanya dan panjang rata-rata yaitu 50 cm. Hewan ini termasuk ke dalam hewan nokturnal. Platypus juga adalah hewan berbisa. Bisa ini digunakan dalam pertarungan, berebut wilayah, atau pertempuran antar teman. Untuk memudahkan berenang, 4 kaki platypus berselaput. Platypus adalah hewan ovipar. Platypus menelurkan telur yang mirip dengan telur reptil dan sedikit lebih bundar daripada telur burung. Platypus betina biasanya menelurkan 2 telur pada saat yang bersamaan, walaupun kadang-kadang memungkinkan platypus betina menelurkan 1 atau 3 telur. Memiliki lama hidup 17 tahun dan termasuk hewan terancam punah.